Nama saya Petri Istana. Saya seorang mahasiswa dari kampus Unpati, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Umum. Di sini saya akan menampilkan video berbagai pendapat dari beberapa orang mengenai COVID-19 dan juga PSBB. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menanyakan Bapak dengan ada 3 pertanyaan. Saya masuk dengan pertanyaan yang pertama. Coba Bapak menjelaskan sedikit menurut Bapak, pendapat Bapak tentang COVID-19 dan juga PSBB. Oh iya. Kalau per Bapak itu ini masalah kan mendunia tuh, bukan saya di ketemu daerah Maluku atau Indonesia, tapi kan hampir seluruh dunia. Lalu yang Bapak heran itu segala macam aturan sampai protokol kesehatan itu diturunkan oleh pemerintah, tapi hampir setiap hari ada kasus baru. Nah, jadi Bapak bisa berpikir, jadi mungkin kurang adanya kesadaran dari masyarakat juga yang mematuhi protokol kesehatan ini. Misalnya keluar rumah harus masker, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Sebetulnya cuci tangan itu bukan saja COVID ini. Masalah cuci tangan itu, tata cara cuci tangan yang bersih, yang bagaimana itu sudah diajarkan di sekolah. Tapi karena masyarakat ya ketong semua biasa-biasa saja, akhirnya sebetulnya ini cuma memperkuat saja apa yang sudah pernah dilaksanakan. Bukan COVID baru diharuskan cuci tangan. Kan ketong mau makan apapun cuci tangan, harus buang air, cuci tangan segala macam itu. Jadi PSBB ini sebenarnya juga bagus. Cuma masalahnya ketemu masyarakat ini kan kurang ada kesadaran, sehingga jangan sampai ketika PSBB dilaksanakan lalu masyarakat kualitas kesyukuran jalan, lalu mulai banyak yang menuntut pemerintah, misalnya pusat atau daerah, kalau ketemu keluar rumah, lalu ketemu makan bagaimana misalnya toh. Nah, tapi kalau masyarakat bebas juga salah-salah ya. Makanya penting ketemu harus patuhi protokol kesehatan ini. Keluar rumah yang penting saja harus masker, lalu jarak 1 meter yang minimal 1 meter, maksimal 2 meter. Cuma itulah, kalau Bapak mau lihat ini, sebetulnya kalau per Bapak tuh, kalau cuma memang membutuhkan biaya yang besar, kalau gerakan semua tenaga kesehatan untuk mendeteksi barang ini dari rumah ke rumah boleh. Mengapa sampai masyarakat keluar langsung ada kasus baru, berarti ada di luar. Nah, kalau dapat dia di rumah, berarti langsung karantina. Satu rumah itu saya boleh kemana-mana. Kalau sama saja PSBB, tapi kalau orang masih keluar masuk, tetap COVID itu apa kembali. Berikan Ibu punya pendapat mengenai PSBB dan juga COVID-19. Iya, mengenai PSBB ini kan dia sangat berguna, karena dia manfaat untuk tong semua. Hanya untuk PSBB yang berskala besar itu pembatasan, ya itu supaya mungkin dari PSBB ini pemutusan mata rantai dari COVID ini bisa terjadi. Iya. Oke, dengan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai PSBB dan COVID-19? Iya, pertama-tama saya dari Desa Waliku itu Sumatera, di mana salah satu daerah yang termasuk dalam daerah terpencil, dan di masa pandemi virus COVID-19 ini, dengan adanya
PSBB dan dengan adanya terkait dengan virus COVID-19 ini, maka ada beberapa aktivitas masyarakat yang sangat terhambat di berbagai sektor, istimewa di dalam perekonomian masyarakat, tapi juga akses pendidikan, di mana terkait dengan proses pembelajaran daring dan dia terhambat karena teknologi informasi, baik itu media-media pendukung seperti internet, kemudian keterjangkauan siswa, sehingga COVID-19 ini punya dampak yang sangat banyak terkait dengan berbagai sini masyarakat, baik itu dalam proses perekonomian, akses pasar, tapi juga dalam pendidikan. Dengan pertanyaan yang kedua, Bapak bisa menceritakan pengalaman masa sekolah Bapak Oh ya. dan kesan Bapak yang mendalami hal tersebut. Ya gitu yang ketiga Kak. Kedua, Bapak. Oh iya. Pokoknya waktu di sekolah di kampung ya, Bapak ini kan asli Tepa, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Pulau Marcela, tepatnya Pulau Marcela. Bapak sekolah di SD itu kan sama dan di kampung-kampung lah biasa. Waktu itu juga guru saya betul. Akhirnya ya, tapi begitulah. Artinya waktu itu kan dia kurikulum toh saat itu. Jadi itu waktu Bapak itu ujian SD, ujian negara terakhir tahun 1971 itu ujian negara terakhir. Jadi ujian negara itu cuma 3 mata pelajaran, berhitung, bahasa Indonesia dan pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu ada IPA, ada IPS, ada segala olahraga, ada semua aja di pengetahuan umum, cuma 3 saja. Itu itu batas ujian negara. Dari 72 ke atas itu ujian sekolah sampai sekarang ini. Jadi sekolah di kampung ya begitu dan dia suka duka. Apalagi Bapak di kampung itu. Waktu itu sekolah belum ada di kampung sendiri, jadi kotong berjalan 3 kilo lewat satu kampung satu lagi kalau bersekolah. Jadi setiap hari itu berjalan 3 kilo ke sana kamari pulang balik di sekolah. Pada akhirnya kotong bertahan sampai habis SMP juga di Tepa, tapi di Tepa di kota kecamatan Tepa. Balap situ datang di Ambon lah sekolah SPG sebagai Kristen. Tahun pelajaran tahun pelajaran 79-80, lalu 81 ke atas di Manusa, honor di situ sampai pengangkatan dari PNS di Manusa, sampai pensiun sekali di situ, sampai pensiun sekali di situ. Saya pernah pindah kemana-mana sampai Bapak penganak yang tua sampai jadi guru. Sampai Bapak penganak murid yang dari kelas 1 tuh sudah jadi guru sampai Bapak berpensiun. 3 orang sama-sama di sekolah, belum yang lain-lain tuh, yang polisi, tentara dan lain-lain. Tapi itu jadi sebenarnya di sekolah di kampung dulu tuh jadi. Nah sekarang dengan adanya pendidikan sekarang, apalagi COVID baru K13. Nah ini susah. K13 itu kan yang paling rumit. Artinya Bapak sampai ikut. Ada masih apa lah pensiun 1 tahun lalu tanggal 19 besok ini pas bantuan yang ke 61 nih, karena pensiun kan umur 60 tahun tuh. Jadi pas tanggal 19 besok ini pas 1 tahun berpensiun. Bapak lihat aja K13 itu kalau di kota, kalau di kampung itu biar dong bilang kata K berapa lah tengah mati. Dan memang anak tidak dibiasakan untuk berdiskusi segala macam, mengungkapkan pendapat itu susah. Sehingga Bapak jaga sering bilang pertemuan kau ini kayak orang gila, apalagi di kampung-kampung di gunung. Guru itu betul bilang pertemuan kayak kau orang gila. Kau tanya, habis itu kau jawab sendiri. Kalau ada respon dari anak, jadi akan suka duka itu memang begitu. Kalau aja waktu sekolah, tapi waktu tugas di kampung-kampung itu
dia mungkin satu orang dia bicara toh. Terus Yang kedua, saya lanjut dengan kedua ibu bisa menceritakan pengalaman ibu waktu masa-masa sekolah di daerah, misalnya punya kampung dan kesan ibu yang mendalam tentang hal tersebut. Masa sekolah kalau di kampung ibu itu di sana di Blok sana ya, sekolahnya biasa saja. Tapi ketika ibu lanjut ke tingkat yang lebih atas, yaitu ibu sekolah guru, SD guru, sekolah olahraga. Itu sebenarnya beda kalau betul tinggal sama orang tua dan betul tinggal merantau, pasti ada perbedaan. Itu dari situ kita bisa hidup mandiri. Ya, kita bisa hidup mandiri sampai ke jenjang yang sampai selesai dari kita sekolah itu, lalu kita harus mencari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk kita sendiri. Jadi itu kita belajar untuk hidup mandiri itu dari kita sekolah terpisah dari orang tua, kita tinggal di kos-kosan. Pertanyaan yang kedua, apa pengalaman masa sekolah Bapak di daerah kampung? Kenapa kesan Bapak terhadap dengan hal tersebut? Ya, kalau memang terkait dengan proses pendidikan saya, karena saya juga sekolah di daerah kecil, di mana terbatas dengan jangkauan media pembelajaran, tapi juga pembatasan ekonomi, dan juga berbagai sumber-sumber belajar pendukung pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran itu kita belajar sesuai dengan apa yang ada dalam lembaga pendidikan saya. Tapi itu kan bahwa dari berbagai keterbatasan, tapi tekad dan nilai perjuangan, semangat kuat, sehingga walaupun faktor ekonomi keluarga dan juga keterjangkauan akses pendidikan, keterisolasian jalan, tapi bisa punya perjuangan untuk proses pendidikan ini saya bisa selesai dan bisa sampai dengan mendapat suatu pekerjaan yang layak untuk masa depan saya dan keluarga. Yang ketiga itu bagaimana sekarang kan pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Yang saya ingin tanyakan, apa harapan Bapak dan juga saran Bapak tentang aktivitas belajar dan dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya? oh iya, artinya dunia pendidikan tadi kita sebenarnya singgungakan itu yang masa sekarang itu guru-guru kasih tugas, tapi memang juga sehingga efektif tuh. Kalau Bapak istilah kemarin bilang peranana, kalau orang tua bilang kata istilahnya si digaba-gaba, maka yang kali ini nih lulus gaba-gaba. Soalnya kan ujian, ada yang ujian negara, ada yang ujian nasional dan lain-lain itu. Kali lulus, lalu aktivitas belajar dosen ada, kaget lagi ujian, lalu lulus. Nah ini memang COVID kan memang dia membatasi segala aktivitas baik pendidikan dan lain-lain sebagainya tuh. Nah cuma itu maksudnya pemerintah tuh pembatasan itu semua, cuma masalahnya misalnya ketemu budaya yang karena COVID ini, lalu ketemu budaya misalnya khusus misalnya di Maluku yang masuk ya kau gotong royong, kau sih bisa dibantu orang lain, bisa kumpul banyak-banyak, kau tuh dibantu dia bikin rumah misalnya, itu juga susah dengan tanya COVID ini. Jadi memang kan mempengaruhi juga tuh. Nah, alat-alatnya begitu seperti, sehingga orang yang rencana misalnya dia mau bikin dia apa, minta bantu yang
pekerjaan yang dia bisa laksanakan sendiri. Tapi karena pembatasan aktivitas masyarakat, dia kan bisa bantu saudara misalnya. Iya toh. Jadi memang ini akan membatasi ketemu semua cuman ya ketemu sebagai masyarakat ketemu mesti sadar kalau pemerintah bekerja keras untuk COVID ini serentak kapan akan berakhir, tapi kuncinya adalah ketong patuhi protokol kesehatan lalu ketong minta tete manis supaya makanya Tuhan bisa cepat ya menghilangkan tahu barang ini cepat hilang di Jawa ini seluruh dunia. Ini bukan Indonesia saya atau di Maluku saya, tapi seluruhnya. Dulu yang kemarin bukan dulu, beberapa hari lalu tuh di MBD yang masih kasusnya 0, sekarang sudah ada. Nah, jadi berarti ini dari ketong saya mematuhi protokol kesehatan lalu ketong langgar pi semboleh pi ke sana mesti ketong mesti pergi atau petugas di sana karena mungkin uang lagi lalu misalnya kemarin yang macam di Keratu peri semboleh jalan tapi orang bisa naik speed. Nah itu berarti ada petugas yang bermain di situ. Kalau petugas betul-betul mau melaksanakan tugas dengan benar atau jujur dengan hati, itu semboleh. Begitu itu. Jadi semua itu berpulang ke ketong masyarakat. Kalau ketong mau baik, biar ketong sembahyang lagi. Sembahyang tak begitu tak kupas lagi. Ketong pembasar muslim jungkir balik lagi. Tapi kalau ketong seng laksanakan ketong seng mungkin macam ketong bakal bonto, ketong seng mungkin berdoa minta kasih satu karung jatuh dari atas langit kemarin. Ketong mesti kerja. Jadi kecelakaan ketong sembah tapi ketong mesti patuhi aturan pemerintah nih. Kita kira sampai di situ saya apa ya? Iya, terima kasih. Ya. Jadi dengan pertanyaan yang ketiga, karena COVID-19 Ibu, maka sekarang kan ada pembatasan berbagai aktivitas, belajar dan juga pendidikan, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ibu bisa memberikan pendapat tentang hal tersebut? Iya, kalau di dunia pendidikan, yang pertama yang sekolahnya dulu tuh, ya. Kalau menurut pendapat Ibu, karena ini virus yang sangat mematikan, makanya pemerintah dari pusat sampai daerah itu mereka mengadakan sekolah-sekolah atau dunia pendidikan itu diliburkan karena dengan atau kalau sekolah ini kan dari berbagai macam elemen yang ada. Jadi kalau sekolah terus berjalan berarti COVID-19 ini tidak bisa kita putuskan mata rantainya. Sebab bukan saja sekolah di daerah di kampung sendiri di sini, mungkin ada anak-anak dari kampung-kampung lain datang ke sini. Makanya pemerintah mengambil satu ketegasan untuk pendidikan atau sekolah itu harus diliburkan. Itu memang sangat bermanfaat untuk juga memutuskan COVID ini, mata rantai COVID ini. Dan juga ibu juga di sekolah, kemudian di sekolah kan libur juga. Nah, libur itu yang tapi atau kalau pikir juga punya pendidikan, anak sekolah kalau SMA itu masih mendingan. Kalau di mahasiswa masih mendingan, tapi saya mau tanya anak SD ini, bagaimana mereka kalau belum pernah huruf itu libur sampai lama ini juga ketemu rasa tanggung jawab itu seperti apa, tapi ketemu bagaimana? Kita harus mengikuti aturan yang diterapkan dari pemerintah. Iya, begitu. Raja, terima kasih. Oke. Lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, saat ini kan sedang gencarnya pembatasan berbagai aktivitas karena COVID-19. Apa harapan Bapak dan saran Bapak tentang aktivitas belajar di dunia pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya? Sekarang kita akan sudah masuk dalam proses aktivitas normal yang dicanangkan oleh pemerintah, dan untuk aktivitas
sosial, tapi juga pendidikan dan aktivitas ekonomi itu sangat diharapkan kita semua harus taat sesuai dengan aturan protokol kesehatan COVID, supaya kita bisa mencegah atau menghambat merebaknya pandemi virus corona ini. Kemudian masyarakat tadi punya pendidikan, akses sosial, interaksi sosial itu berjalan dengan baik apabila kita semua patuh dan taat berbagai aturan yang pemerintah canangkan sesuai dengan protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ya, demikian. Terima kasih Pak atas waktunya untuk